Jadi dulu tuh ganti-ganti, dulu namanya income, terus ganti lagi expense ya. Dulu namanya minority interest bukan NCI gitu ya. Jadi kita totalkan 100%, terus kita kurangi bagian keuntungan untuk NCI. Saya menulisnya NCI expense, non controlling interest expense, supaya ingat aja kalau itu mengurangi. Jadi untuk menghitung income konsolidasi yang total sales, total expenses kan dikurangkan, nanti kurangi lagi dengan NCI, ketemulah income konsolidasi gitu. Nah yang di atas itu saya menyebutnya NCI expense karena itu berkaitan dengan net income ya. Nah terus bagian NCI expense itu kan sebetulnya bagian income ya enggak, net income lah ya, net income tapi untuk NCI. Nah dari net income itu sebagian dibagikan dalam bentuk dividen, kan dia dapat dividen misalnya NCI-nya 5.000, terus dividennya 2.000, berarti yang 3.000 kan masuk ke equity siapa? Equity-nya NCI. Jadi itu saya selalu bilangnya beginning sama ending ya, atau ada yang menyebutnya sebagai yang ending tuh ke neraca gitu. Jadi yang ke neraca itu adalah yang sisa. Kalau beginning itu NCI beginning tuh beginning posisi awal tahun sebelum ditambahkan nanti dengan bagian NCI expense dikurangi dividen, sehingga itu menjadi NCI akhir, NCI ending gitu ya. Mungkin ada yang mau dosen menyebutnya sebagai NCI equity. Jadi kalau yang expense itu masuk ke income statement, kalau selisih antara NCI expense sama dividen itu masuk ke NCI equity atau NCI ending gitu. Marcella. Makasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi kayaknya Ricky apa siapa tadi? Ada yang mau tanya? Saya menginginkan kalian baca dulu ya. Jadi enak gitu apa kalau nanya. Kalau yang nggak baca dulu, saya nggak tahu jawab juga ya. Karena kan PJJ, artinya kalian tuh sebetulnya bisa belajar lebih awal, mendahului saya gitu ya. Dan itu ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Ada, mungkin kalian bisa lihat YouTube ya, YouTube Pak Agung atau YouTube Pak Abdul Muiz gitu. Jadi sarana belajarnya, sumber belajarnya sangat banyak ya. Tinggal menanyakan apa yang misalnya kurang jelas gitu. Oke? Nggak ada yang tanya? Nggak ada yang tidur kan? Enggak Bu. Belum. Yasmin? Belum Bu. Belum ada pertanyaan? Saya belum selesai baca bukunya Bu. Oke. Sampai akhir. Kayak yang lain? Oke, kita lihat dulu lah sedikit ya. Bentar. Sebentar. Oke. Kita lihat dulu ya. Ya, dasar consolidated financial statement. Tapi saya nanti kalau ngomong laporan konsol gitu ya, jadi biar nggak kepanjangan ya.
Nah, laporan konsol itu apa? Itu adalah laporan keuangan satu kelompok usaha yang di dalamnya aset, liability, equity, penghasilan, beban, arus kas induk, ya, dan anak dijadikan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Yang membeli saham disebut induk, yang dibeli sahamnya disebut anak, ya. Nah, ini kalau perusahaannya tidak ada perusahaan konsol. Jadi konsol itu bukan perusahaan. Konsol itu adalah pelaporan, ya. Oke, nah di situ ada kata-kata istilahnya apa? Kalau di bahan ajar mungkin kalian bisa baca di sini entitas induk itu memiliki sahamnya sampai kepada posisi dia mengendalikan, ya. Nah, mengendalikan investi jika dan hanya jika memiliki seluruh hal ini. Dia punya kekuasaan atas investi, nanti lihat di paragraf itu ya. Kemudian ada exposure atau hak atas imbal hasil yang sifatnya variabel. Ya. Kalau obligasi kan tidak variabel, ya enggak? Kalau obligasi kan pasti itu sesuai dengan bunga kupon. Kalau dia itu exposure imbal hasilnya itu variabel, ya. Dividen itu kan nggak pasti itu ya, tergantung kepada banyak hal. Kemudian dia mampu untuk menggunakan kekuasaannya, ya, atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil. Jadi ini ABC ini harus ada, dia punya kekuasaan, ya, dia punya exposure atau hak atas imbal hasil variabel. Jadi imbal hasilnya itu variabel. Yang ketiga dia punya kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya. Nah, kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan, ya. Aktivitas relevan itu adalah aktivitas yang signifikan mempunyai pengaruh imbal hasil. Nah, kekuasaan ini timbul dari hak, ya. Hak itu biasanya ada dari saham nih, ada hak suara potensial, hak segala macam ini, ya. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan aktivitas relevan? Nah, ini aktivitas relevan, ya. Penentuan kebijakan operasional dan keuangan, penjualan pembelian barang atau jasa, kemudian pengelolaan aset keuangan, seleksi, akuisisi, pelepasan aset. Nah, kalau si induk perusahaan itu bisa melakukan hal ini, berarti dia punya kekuasaan, ya. Kayak itu, saya nggak usah panjang lebar, kalian bisa baca sendiri, bisa cari-cari searching di Google, ya, cari aja. Nah, tapi ada pengecualian untuk tidak menyusun laporan konsol, yaitu entitas investasi, ya. Apa tuh entitas investasi? Itu entitas yang memperoleh dana dengan tujuan jasa manajemen investasi. Jadi dia itu, si entitas itu dia kayak memperoleh titipan uang untuk membeli saham-saham. Kayak apa sih namanya kalau dana reksa kali ya. Jadi dia yang membeli saham itu adalah manajer investasi, ya. Dia memperoleh dana dari perusahaan-perusahaan, kemudian dia belikan saham-saham di perusahaan. Nah, maka untuk perusahaan seperti ini tidak dikonsol, ya. Yang kedua, tujuan bisnisnya untuk menginvestasikan dana untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal. Jadi dia itu bisnisnya bukan, dia nggak punya bisnis sendiri gitu ya. Tidak bermaksud untuk menggabungkan bisnisnya, dia hanya beli saham itu untuk capital gain, ya, untuk dividen atau untuk dua-duanya. Jadi bukan untuk melaksanakan operasi bersama, bukan ya. Jadi dia itu gimana dapat capital gain gitu. Terus yang ketiga, entitas investasi itu adalah entitas yang mengukur dan mengevaluasi investmentnya menggunakan nilai wajar. Itu tidak harus di konsol, ya. Oke. Nah, gimana cara
kita membuat laporan konsol, ada teknik dan prosedurnya. Di sini paling nggak ada 4 gitu ya. Kita menggabungkan laporan keuangannya, digabung, yang bisa digabung. Terus di antara akun-akun yang digabung itu ada yang harus dieliminasi karena di situ ada yang sifatnya reciprocal ya. Kita menghilangkan investasi induk, investment in S dengan net asset S karena itu sifatnya di reciprocal ya. Jadi ketika semua aset liability-nya digabung, maka investmentnya harus hilang. Stockholders equity S juga harus hilang. Kemudian kalau kita membelinya itu tidak 100%, maka kita punya akun baru namanya apa? NCI. Baik NCI yang di income statement maupun NCI yang di neraca ya. Yang terakhir adalah kalau misalnya antara induk sama anak itu ada transaksi yang melibatkan profit. Jadi mungkin induk sama anaknya saling menjual barang dagangan atau mungkin jual aset. Nah, di situ misalnya ada profit gitu ya. Nah, itu harus dieliminasi. Nah, untuk memudahkan penyusunan laporan konsolidasi, biasanya kita menggunakan worksheet. Nah, di dalam worksheet itu kita membuka 2 kolom ya. 1 kolom, 2 kolom itu debit kredit. Itu untuk mengeliminasi akun-akun yang harus dihilangkan dan memunculkan akun-akun yang memang harus dimunculkan. Yang biasa muncul di situ adalah biasanya goodwill sama NCI. Yang harus hilang tadi investment dan equity S. Kemudian akun-akun yang sifatnya reciprocal. Sampai situ ada pertanyaan? Belum, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, ada yang tanya siapa? Saya, Bu. Kalau kan di buku tuh ada kata-kata yang 50% itu, Bu. Berarti kalau di sini tadi kan metodenya tuh bisa cost. Yang tanya siapa ini? Saya Milenia, Bu. Milen. Berarti di sini di laporan konsol itu persen udah nggak penting lagi atau gimana ya, Bu? Soalnya di buku juga ada yang 50% gitu. Ya. Seperti juga bab 2 ya. Bab 2 itu kan pengaruh yang signifikan. Kan itu sebetulnya harus dibuktikan apakah saya punya pengaruh yang signifikan atau tidak. Di sini juga sama, harus dibuktikan. Kita bisa saja punya 90% saham. Tapi kita tidak bisa mengeksekusi hak suara misalnya. Kalah gitu ya sama yang 10% misalnya. Atau kita minta informasi apapun nggak dikasih, berarti kita nggak punya kekuasaan. Jadi pengkendali ini harus dibuktikan gitu bahwa kita memang punya. Nah, kenapa kita patokannya persentase saham? Itu biar mudah aja gitu ya. Terus kaitannya dengan pemungutan suara di RUPS gitu. Jadi kalau dia lakukan pemungutan suara yang 51% misalnya menang, ya berarti kita punya power, punya kekuasaan gitu ya. Nanti sih kalau di ujiannya ya diasumsikan kita punya pengendalian gitu, Milen. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Lanjut Belum, ya? Bu. Oke. Lanjut, Bu. Nah, ini sih PSAK 4 gitu kan. Tadi kalau saya kan udah bilang tuh ya, ada kepemilikan saham tuh mungkin ada 4 kelompok ya. Yaitu yang tidak punya pengaruh yang signifikan. Kalian menggunakan PSAK 55 atau 71 ya. Yang kedua yang beli saham pengaruh yang signifikan itu PSAK 15 ya. Terus kalau misalnya bentuknya joint venture itu juga sama PSAK 15. Kalau punya kendali, punya kekuasaan, punya kontrol, kalian larinya ke PSAK 65, laporannya harus dikonsol. Berarti kan nanti yang keluar itu adalah laporannya laporan konsolidasi kan.
Nah, tapi kalau si induknya itu ingin menyajikan laporan keuangan dia sendiri sebagai tambahan, sebagai lampiran, maka dia menggunakan si investment in anaknya itu bisa pakai cost, bisa pakai equity, bisa pakai P1K 71 sebagai misalnya fair value terus OCI biasanya kalau trading jarang dipakai, tapi yang OCI gitu. Nah, berdasarkan ini maka di bahasan kita itu diasumsikan si P-nya pakai cost atau pakai equity dan kalian harus bisa dua-duanya gitu ya. Ini contoh P membeli 100% saham S. Perusahaan yang baru berdiri ya. Saat itu aset netonya 120, P bayar juga 120. Jadi net asetnya 120, saya bayar 120, berarti nggak ada cerita ekses di sini ya. Kalau segera setelah kita beli itu kita membuat laporan konsolidasi, maka akan tampak seperti berikut ya. Worksheet, nanti ujiannya worksheet ya. Ini tinggal gabung-gabung aja. Oke, digabung aja, current asset digabung, PPE digabung. Nah, investmentnya hilang. Akun apa yang resiprokal dengan investment? Yaitu equity, equity-nya S. Jadi kita jurnal equity S pada investment in S hilang. Ini diganti dengan apa? Diganti dengan menggabung-gabungkan aset dan liability-nya. Ya. Kalau item demi itemnya jumlahkan dari kiri ke kanan. Tapi kalau mencari total aset dari atas ke bawah. Bukan dari kiri kanan, tapi dari atas ke bawah. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Lanjut. Aman. Nah, ini sekarang kita tambah, kita ganti ya. 1 Januari 2000. Jadi kalau tadi begitu kita beli langsung kita menyusun laporan konsol. Jadi belum ada cerita net income, belum ada cerita dividen. Nah, sekarang bagaimana kalau kita belinya misalnya 1 Januari, P beli 100% saham S senilai 200 juta ya. Saat itu equity S common stock 30, paid in capital 90 sama RE 80. Ini menjawab pertanyaan kemarin, saya lupa di kelas siapa itu ada yang nanya, Bu, kalau saya beli 20% saham itu yang saya beli apanya? Sahamnya atau kita beli itu perusahaannya ya, kita beli itu stockholders equity-nya, bukan sahamnya. Saham itu kan menggambarkan kepemilikan terhadap perusahaan ya. Jadi bukan di sini bukan 100% saya beli common stock. Kok saya 200, Bu, bayarnya padahal common stocknya 30.000. Salah. Ini kita tuh beli apa ini? Semua kita beli equity-nya, kita beli net asetnya, ya. Di dalamnya termasuk iya, ya. Kemarin ada pertanyaan saya pada kelas mana gitu ya. Jadi 100% itu bukan 30.000, bukan total, ya, total perusahaan berapa di sini? 200 ya. 30 tambah 90 tambah 80 200. Mas, nggak ada ekses, ya. Artinya belum sampai ke cerita ekses. Oke. Terus di sini S melaporkan net income 60.000 dan nggak bayar dividen. Terus kita bikin laporannya ya. Ini perhatikan di sini RE-nya S 140 dari mana? RE 80 tambah 60. Oke, good point ya. Nah, ada. Terus kita jumlah-jumlahkan ke samping, investmentnya kita hilangkan 200 ya. Kredit karena posisinya di debit, equity S kita hilangkan. Ya. Sehingga yang muncul equity itu hanya punya siapa di sini? P ya. Nah, coba perhatikan. Ini kita belinya 1 Januari, ini kita nyusun laporannya 31 Desember. Kenapa investmentnya masih 200? Padahal udah setahun berlalu. Karena kita pakai apa di sini? Cost method.
cost method. Kalau kita di sini menggunakan equity method, maka di sini bukan 200 tapi 260 gitu ya. 60 Iya. sehingga di sini jurnalnya investment in S. Nah, di sininya sudah termasuk 140. Tadi ada yang nanya ya, di sana kenapa sama net income terdahulu? Kalau ini enggak 140 di sini karena di sini sudah termasuk 60 gitu. Tapi nanti kalau laporan konsolnya memperlihatkan income statementnya, maka di sini enggak 140 ya. Di sini nanti tetap tadi berapa? 80 ya, tetap 80. Tapi nanti ada akun-akun di income statement yang mempengaruhi ini gitu ya. Kalau hanya neraca dia 140 ya. Kalau hanya neraca yang di ini. Tapi kalau sama income statement ceritanya nggak seperti ini. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke, nah NCI tadi udah ya. NCI itu kalau kita belinya nggak 100%, maka kita akan memunculkan akun NCI. Ya. Oke, nah tadi kan ceritanya lempeng aja nggak ada goodwill. Nah di bab 3 juga ada goodwill. Ya, cara ngitungnya sama aja ya. Biaya akuisisi dikurangi dengan jumlah nilai wajar aset neto teridentifikasi yang diambil alih. Bisa juga goodwill kalau kita sudah punya saham sebelumnya, terus nilai wajar kepentingan non pengendali itu beda dengan kita, maka rumusnya menjadi seperti ini. Jadi ini imbalan yang dialihkan ditambah dengan kepentingan ekuitas, artinya saham yang sebelumnya sudah saya miliki, ditambah dengan kepentingan NCI dikurangi nilai wajar aset neto yang teridentifikasi yang diperoleh. Selisihnya adalah goodwill. Oke, apa bedanya yang atas dengan yang bawah? Kalau di sini asumsinya pertama, saya nggak punya saham sebelumnya. Terus nilai wajar per lembar saham net NCI itu sama dengan CI itu controlling interest ya. Kalau di sini saya sebelumnya sudah punya saham, misalnya nih, misalnya di sini saya punya 20%. Terus saya beli lagi nih 50%. Kalau 20% kan kita pakainya kalau nggak cost method, equity method ya. 20 misalnya. Terus saya beli di sini 50%. Jadi totalnya 70 kan. Nah, ini yang NCI-nya 30%. Masing-masing nilai wajarnya, ini nilai wajar, yang 50% nilai wajarnya berapa, yang saya serahkan berapa, terus ini nilai wajar saham yang saya miliki dulu berapa, ditambah dengan nilai wajar saham yang NCI totalkan, dikurangi dengan nilai wajar aset teridentifikasi dari neracanya, ya selisihnya adalah goodwill, ya jadi goodwill itu adalah selisih nilai wajar dengan nilai wajar ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, oke. Nah sekarang contoh ya. Kita mulai mengenalkan NCI. Jadi kita belinya 80%. P membayar 87.000 untuk membeli 80% saham S ya. Saat itu equity S terdiri dari share capital 60, return earning-nya 30. Terus nilai tercatat net asset SIWI sama dengan nilai wajarnya. Nilai pasar kepentingan NCI tidak diketahui. Maka kita kalau mau menghitung goodwill, kita cari dulu total nilai perusahaan ya. Jadi kalau saya beli 80%, 87.000, maka total nilai saham perusahaan itu adalah 100/80 dikali 87 atau 108,7,5.
Sementara nilai wajar aset netonya 90. Berarti goodwill-nya berapa? 18.750 gitu. Kalau misalnya diketahui di situ misalnya nilai NCI-nya ya. Misal nilai NCI-nya di situ 15 juta. Maka goodwill-nya adalah 87 juta tambah 15 juta dikurangi 90 juta. Jadi kita nggak bisa pakai 100/80 kali 87 kalau nilai pasar NCI-nya diketahui. Ya. Kan NCI-nya di situ 20%. Kalau dia misalnya 15 tadi ya tambah aja, berarti yang 80% 87, yang 20% 15, berarti total nilai perusahaan 100 berapa tadi? 87 tambah 15 misalnya ya. Terus dikurangi dengan nilai wajar net asetnya, baru ketemu goodwill. Oke. Nah, di buku BIMS itu nggak ada cerita nilai pasar kepentingan pengendalinya diketahui. Dia selalu tidak diketahui sehingga si BIMS itu selalu menggunakan 100/80 gitu ya. Kalau 70% 100/70. Jadi dianggap harga atau nilai saham NCI itu sama dengan nilai sahamnya CI. Ada pertanyaan sampai di situ? Oke, nah ini adalah income statement setahun kemudian ya. Tadi kan belinya 1 Januari 2016. Kita pakai metode cost dulu. Tahu dari mana metode cost? Dari akun apa? Dividen income. Dividen income ya. Sama investment in S-nya masih 87.000 padahal sudah berlalu 1 tahun. Ya. Kalau cost kan dia nggak berubah dan di sininya dividen income. Oke. Ini laporannya S, kita mau nyusun konsolidasi. Ada yang harus dieliminasi. Apa yang harus dieliminasi? Dividen income. Kenapa sih dividen income harus dieliminasi? Kan saya itu induk perusahaan, ya enggak? Saya punya saham di anak perusahaan itu saya kendalikan. Jadi kan si anak perusahaan itu seperti saya juga, ya enggak? Satu kesatuan ekonomi ya saya juga. Jadi saya seperti membayar dividen ke saya sendiri, gitu ya. Karena dia itu kan anak saya, gitu. Jadi dividen income-nya harus hilang, ya. Dividen S juga kita kurangi sebesar 12.000. Kenapa? Ya dia bayar dividennya ke saya, ya. Kan dia saya juga, gitu. Jadi saya debit dividen, saya kredit dividen S, gitu ya. Terus kita menghilangkan investment in S. Lawannya apa? Lawannya beginning return earning, capital stock S, dan kita memunculkan goodwill pada investment, pada NCI. Nah, kalau kalian perhatikan NCI di sini, ini adalah 20% kali 30 tambah 18,7,5 tambah 60, 21.750. Oke. Kemudian kita juga memunculkan bagian keuntungan NCI. Dari mana 5.000? CS itu net income-nya 25, NCI itu tadi kan 20%. 20% kali 25 itu berapa? 5.000 ya. Dari bagian keuntungan 5.000 dibagikan sebagai dividen 3.000 sehingga yang masuk ke equity-nya NCI 2.000 sehingga NCI yang ending itu 23.750. Jadi NCI awal dari equity awal ditambah dengan ini seperti sisa hasil usaha ya, bagian keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Nah, dari sini kan dividen S-nya itu hilang. Jadi nanti yang muncul adalah dividennya P ya. Investment in S hilang, dividen hilang ya. Pokoknya ajaib kalau saya bilang ya. Nah, kalian lalu di sini menghitung apa? Laporan yang sebelah kanan sini menghitung adanya income konsolidasi, net income konsolidasi 70.000. Ada pertanyaan?
Nggak ada? Oke, lanjut ya. Iya, Nah, Bu. Ya, Bu. bagaimana kalau P-nya itu mencatat investment in S-nya menggunakan metode equity, maka di sini tidak akan muncul akun dividend income. Yang muncul adalah income from S, income from investment 20 dari mana? 80% kali 25. Income-nya S kan 25 kali 80% 20, ya. Terus investment in S-nya 95 dari mana ini? Asalnya kan 87. 87 tambah 20. Kan lomba investment kan ini kan di jurnal kan di metode equity-nya. Ingat nggak metode equity jurnalnya apa ini? Investment pada income ya nggak? Jadi investmentnya 87 tambah 20. Terus ada dividen. 80% kali 15 kan 12. Kan di jurnal kas pada investment. Jadi dikurangi dengan 12. Ketemunya berapa? 95 gitu ya. Jurnal eliminasinya sama, cuma di sini bukan dividen income tapi income from investment. Pada dividen selisihnya 8.000 masuk ke investment ya. Karena kalau kalian lihat 95 itu adalah 87 ditambah dengan 8.000. 8.000 itu adalah selisih antara net income dengan dividen ya. Selisih antara 20 dengan 12. Selisih antara 25 dan 15 dikalikan 80%. Gitu. Yang lainnya jurnalnya sama. Okay. Berarti ini lebih mudah yang equity ya Bu, sepertinya. Kalau saya lebih mudah cost. Karena equity itu nantinya dikosongkan, ini kan dikosongkan ya. Nanti kan harus menghitung income from, harus menghitung investment. Kalau income from kan nanti ada cerita excess, ada cerita transaksi between companies. Ya, kalau kedepannya sepertinya sekarang lebih mudah equity gitu ya. Kalau ini angkanya diberikan, ini kan diberikan nih. Kalau angkanya dikosongkan, kalian harus ngisi, lebih mudah cost. Kalau cost gampang, langsung kalikan dividen. Gitu, investmentnya nggak berubah-berubah. Cuma nanti harus membuat adjustment. Ya. Oh, iya Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini contoh aja bagaimana kalau si perusahaan itu mencatat investmentnya menggunakan sebagai misalnya trading dan ada kenaikan harga sahamnya, asalnya kan belinya 87 misalnya, terus ternyata akhir tahun jadi 88, maka dia akan mencatat fair value adjustment pada holding gain 1000. Kan bedanya dengan cost cuma itu aja kan, kalau cost nggak ada cerita ini. Ya nanti gampang aja, dieliminasi aja unrealized holding gain-nya dengan fair value adjustment gitu ya. Yang berikutnya kalau misalnya dia dicatat sebagai AFS, non trading, available for sale ya. Nah, si labanya kan bukan di atas tapi di OCI. Ya tinggal di jurnal aja seperti tadi ya, OCI pada fair value adjustment. Kali ini juga ada nih kemarin di bab 2 ya, waktu kalian nanya-nanya. Oke, lanjut. Atau ada pertanyaan dulu? Nah, ini nanti nggak dibahas ya. Yang si P itu mencatat versi PSAK 71. Jadi versinya hanya versi cost dan versi equity ya. Oke, yang sekarang ke tahun kedua. Siwi itu melaporkan net income 30 juta dan bayar dividen 15 juta. Siwi juga pinjam uang ke Pandu 10 juta dan menyerahkan wesel bayar ya. Maka kertas kerja konsolnya seperti ini. Dua tahun kedua ya. Ini kalau kita menggunakan metode cost. Investmentnya tetap aja 87, padahal ini sudah 2 tahun. Ini 12 dari mana? 80% kali 15, dividennya S ya. Oke, kita mulai menjurnal aja biasa dividen income pada dividen ya.
Terus yang kedua, kita kayak beginning return earning S, capital stock S, goodwill, pada investment in S, pada NCI. Ya, dari mana 95.000 itu 40 tambah 18 7,5 tambah 60 dikali 80%. Oke. Nah, tapi kita harus melakukan adjustment untuk investment in S. Kenapa? Karena pada dasarnya konsol itu adalah metode equity. Kalau si P menggunakan metode cost, maka dia ketika menyusun laporan konsol harus di-adjust dulu. Ini adjustmentnya sama seperti yang kalian pelajari dari cost ke equity, harus membuat catch up adjustment. Gitu. Nah, apa yang tidak dicatat oleh S tahun kemarin? Dia nggak, kalau dividen kan emang nggak ada tahun kemarin ya. Yang nggak dicatat apa? Net income. Tahun kemarin. Iya, net income. Ya. Tahun kemarin dividen ada deh, tahun kemarin ada ya? 25 sama 15, sorry. Tahun sebelumnya nih, sebentar. Nah, ini nih ada nih, sorry. 25 sama 18, ini kan selisihnya 10. 10 kali 80% kan 8 ya. Jadi dia harus membuat jurnal investment pada return earning. Return earning siapa nih yang dikoreksi? Yang ini ya. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau kita menggunakan metode equity, maka di situ bukan 37 tapi di situ akan nampak 45 ya. Kalau metode cost ya 37. 37 itu jadi tidak memasukkan unsur income from, dia hanya dividen income saja. Dividen income cuma 12. Kalau metode equity ada income 20, jadi ada selisih 8.000. Ini harus di-adjust gitu. Kalau nggak di-adjust nanti investmentnya di sini tidak 0 ya. Nanti RE-nya di sini jadi salah gitu. Kayak itu versi cost. Kalau versi equity dia 24.000. Di sini dari mana 24? 80% kali 30. Investment 107 dari mana? Tahun kemarin berapa? 95 kan? 95 tambah 24 dikurangi dengan dividen 80%, ketemunya 107. Dan di sini tidak ada cerita dia mengadjust investment dan RE. Kenapa? Karena RE-nya sudah benar 45. Kalau yang sebelumnya kan 37 ya. Nah, selisih 8.000. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Mungkin Bu. Halo? Ada pertanyaan? Gak ada? Belum, Bu. Oke, nah. Mungkin pertanyaannya, apakah penyusunan laporan konsol itu sesederhana ini, semudah ini? Apakah yang dieliminasinya itu hanya ini? Ya, kalau tidak ada transaksi apapun hanya ini gitu ya. Kalau tidak ada cerita ekses, yang ada eksesnya hanya goodwill ya. Nah, ternyata nggak semudah itu. Nah, jadi sebetulnya penyusunan jurnal eliminasi penyesuaian itu ada berapa nih? Ada sekitar 8 jenis. Ya. Bukan berarti ada 8 buah jurnal ya. Jurnalnya banyak, jurnal eliminasinya ya.
Jadi yang pertama adalah penyesuaian untuk kesalahan atau pos-pos yang belum dibukukan oleh masing-masing perusahaan. Tadi saya ngasih contoh misalnya si anak perusahaan mengumumkan dividen. Ya, kalau yang mengumumkan kan dia akan menjurnal dividen pada dividen payable. Ya, terus si induk, alah ntar aja lah, nggak usah di jurnal dulu, kan nggak wajib gitu ya. Kecuali 31 Desember, nah itu sudah wajib diakui. Tapi kalau jadi per 31 Desember misalnya udah mau tutup buku, itu belum diakui karena nanti dibayarnya misalnya bulan Januari. Tapi karena mau tutup buku, maka si induk harus mengakui sebagai dividen income. Maka dia harus membuat jurnal dividen receivable pada dividen income gitu. Ya, itu penyesuaian untuk pos-pos yang memang belum masuk ya, atau mungkin ada cerita deposit in transit gitu ya. Yang kedua ada eliminasi transaksi antar perusahaan yang melibatkan profit. Ini nanti kita pelajari ya setelah materi ini. Mungkin 2 minggu lagi ya. Mengeliminasi dividen income atau income from investment dan lawannya dividen ya, dividennya S. Memunculkan NCI expense, mengeliminasi investment in S dan ekuitas S, mengalokasikan kelebihan cost atas nilai tercatat aset neto yang diperoleh. Kemudian mengamortisasi kelebihan cost tadi, sama seperti di bab 2 kita melakukan amortisasi, cuma kalau bab 2 kan ke income dan investment. Kalau di sini ke akun langsung yang bersangkutan. Yang terakhir kita mengeliminasi akun resiprokal lainnya, misalnya hutang piutang ya. Kalau hutang piutang itu ada bunganya, berarti nanti kita mengeliminasi interest expense dan interest income-nya gitu ya. Selesai sampai di situ. Nah, ini kalau dari sini kayaknya saya harus kembali ke bukan PPT ya, ke Word-nya. Ada pertanyaan? Oke, sekarang bagaimana kalau P membeli S tapi ada cerita ekses ya. P belinya 90% akhir Desember ya. Seharga 360 cash. Equity S saat itu 250. Ada ekses berapa di sini? Eksesnya ekses total ya. Jangan ekses 90%. Kalau ekses 90% kalian ceritanya sedang metode equity ya. Kalau di sini eksesnya 100%. Cari dulu nilai saham perusahaan berapa totalnya. 100 per 90 kali 360 sama dengan berapa? 400 juta, Bu. 400. Oke. Equity S 250. Berarti selisih berapa itu? 150 ya. Selisihnya total eksesnya. Oke, terus kita lihat ternyata ada beberapa akun yang beda. Inventory berapa nih? 10, 30, 80, minus 20. Ini kalau di total 100. Berarti ada goodwill berapa? 50. 50. Iya. Ini kayaknya habis deh PPT-nya ya. Oke, saya pindah ke materi. Oke, ada pertanyaan dulu nggak di situ? Ini siapa nih yang keluar satu? Oke. Ada pertanyaan nggak? Saya tuh nggak suka Zoom tuh apa bikin ngantuk gitu ya. Makanya lebih enak sebenarnya kalau kalian itu bentar. Laporan keuangan konsolidasi. Nggak ada pertanyaan? Terus diapakan yang tadi? Ntar ya, saya cari filenya dulu karena itu filenya ternyata habis. Nah.
Laporan keuangan konsolidasi. Ada nggak di situ? Bab 3. Bukan yang itu. Oke, muncul nggak laporan keuangan konsolidasinya? Share. Udah, Bu. Kenapa? Nggak masuk ya? Library, Bu. Iya. Bentar ya. Laporan konsolidasi. Kelihatan nggak? Ada ya? Belum, Bu. Belum. Masih proses bukan? Hasil. Oke, share screen. Ada. Ada, Bu. Word. Ya, wordnya ada ya. Kita lanjutkan yang tadi. Karena agak susah, jadi kalau pakai pakai worksheet gitu nggak ketutup ya. Yang cerita tadi itu. Nah, ceritanya mulai dari sini ya. Tadi kita mencari goodwill-nya kan sudah ya. Yang ini ya. Nah, yang ini kan? Iya, Bu. Terus totalnya selisihnya 100, padahal fair value perusahaan. Jadi 400 dikurangi fair value net aset yang teridentifikasi tadi 350. Sorry, goodwill-nya 50. Apa tadi yang kurang? Alokasi, Bu. Alokasi fair value-nya. Fair value aset yang tercatatnya berapa tadi? 200 tambah 50 tambah 100. Tadi kita bilangnya goodwill-nya berapa? 50 ya? 50. Iya, Bu. Karena ini kan 100 nih. 100, padahal kita tadi selisihnya 150, maka goodwill-nya 50 gitu ya. Oke. Boleh seperti ini, boleh yang seperti tadi alokasi ini ya. Terus di sini ada kata-kata nih, inventory terjual 2017, building 25 tahun, equipment 5 tahun. Ini sama seperti ketika kalian belajar metode equity ya. Oke, lanjut. Nah, terus diapakan selisihnya itu ya? Ya, kalau misalkan segera setelah penggabungan usaha PT Permata itu menyusun laporan konsol, maka kertas kerjanya akan tampak seperti ini. Ya. Coba ini segera setelah dibuat ya. Ini PTP, itu PTS. Nah, jurnal eliminasinya bagaimana? Tadi kita bikinnya gimana tadi? Stockholder equity S yang mana? Share capital, return earning. Kemudian karena akun-akunnya yang selisihnya tadi banyak, nggak cuma goodwill, kita biasanya menggunakan akun unamortized excess gitu. Jadi share capital, return earning, unamortized excess pada apa? Pada investment in S, pada NCI. Terus yang selisih 150 kita alokasikan ke berbagai akun. Kemana tadi? Ke inventory, ke land, ya, building, equipment sebelah kiri ya, karena negatif tadi. Gitu, pada unamortized excess gitu ya. Ini kalau ceritanya adalah
belum ada cerita amortisasi, jadi baru ada alokasi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Lanjut ya. Oke. Lanjut, Bu. Nah, terus tahun 2017 berarti kan setahun kemudian tuh si S melaporkan net income 60, bayar dividen 20. S juga minjem ke Permata 20 juta. Akhir Desember, S sudah mengirimkan cek untuk bayar, tapi P belum menerima cek tersebut. Kok bisa ya? Bisa ya. Jadi kalau kalian ke bank itu kalau hari Jumat misalnya di atas jam 11 itu belum akan terjadi clearing. Clearingnya paling hari Senin gitu ya. Clearing itu kan sekitar mungkin 3 jam, 4 jam gitu ya. Tapi kalau hari Jumat sore itu udah nggak bisa clearing. Clearingnya di bank. Kalian tahu clearing nggak? Jadi kalau kalau saya dapat cek dari bank lain, saya masukkan ke bank saya, itu bank saya nanti akan ngecek ke BI, ke Bank Indonesia, BI baru ngecek ke banknya si orang itu. Kalau ada baru masuk gitu ya. Jadi ada lewat BI dulu, lewat Bank Indonesia di clearing kan dulu, di clear ya. Oke. Ini ingat ya, net income 60, dividen 20. Terus ada istilahnya apa ini? Kayak pinjam uang sudah bayar. Apa namanya apa ini? Deposit in transit atau outstanding check untuk si Permata. Dia seperti deposit in transit, ada uang masuk ke dia tapi dia belum nyatet ya. Ini untuk contoh jurnal eliminasi yang pertama tadi ya. Oke, maka jurnal eliminasinya atau laporan keuangan tampak seperti ini. Tuh ya, ini kalau dimasukin ke mana? Ke PowerPoint itu angkanya kecil-kecil banget nggak kelihatan. Jadi saya pakai di sini tapi saya besarkan ya. Oke, kita pakai apa dulu? Metode cost dulu ya. Dividen income-nya berapa nih? Dari mana ini? Cek di sininya ya. 90% kali 20. 20 juta. Oke, terus investmentnya berapa tadi? 360 ya. Berarti ini metode apa ini? Cost. Sudah setahun nih nggak berubah ya. Oke, kita hilangkan apa dulu? Saya kalau ujian mah terserah kalian mau yang mana dulu ya. Kalau metode cost kalau udah 2 tahun biasanya saya mengoreksi ini dulu nih. Apa namanya, ada catch up adjustment, tapi oke nggak apa-apa ya. Kita mulai dari dividen income aja dulu. Atau mau mulai dari urutan jurnalnya masih ingat nggak? Tadi ada berapa? Ada 8. Ada mana tadi? Pokoknya 8 deh ya. Mulai dari yang pertama deh misalnya. Nah, di sini yang pertama apa di sini? Cash 20 pada notes receivable. Ini yang si S tadi dia bayar utang kan? Ya, bayar utang. Belum masuk ke si P, belum masuk ke laporan konsol, berarti saya debit kas-nya, saya kurangi notes receivable-nya. Jadi kita jurnal kas pada notes receivable. Ini untuk penyesuaian ya, untuk koreksi tadi ya, belum masuk. Oke. Terus yang B-nya, nah kita mulai menghilangkan dividen income pada dividen ya. Kemudian kalau saya NCI expense biasanya saya belakangin karena ini harus ngitung gitu ya, harus ngitung. Yang gampang-gampang dulu aja. Yang tadi kayak beginning return earning S, terus capital stock S, unamortized excess pada investment in S pada NCI ya. Terus unamortized excess-nya dialokasikan kemana tadi? Ke apa tadi katanya? Ke inventory 10.000, ke inventory, ke land, ke building, Ke equipment ya, sama unamortized excess. Ini pas nggak? Harus pas ya. Jadi tadi berapa tadi? Ini dihitung aja 10 tambah 30 tambah 80
dikurangi 20 itu sama dengan 150 sama goodwill 50 ya. Pas. Oke. Nah, setelah itu karena si inventorinya kan tadi terjual tuh, ya. Ya berarti dia harus dihilangkan inventorinya karena sudah terjual. Jadi inventorinya hilang, kita pindah ke mana? COGS. Nah, ini 10.000 ini untuk inventori yang terjual. Ya. Jadi pertama-tama alokasikan dulu ke inventory, setelah itu inventorinya terjual, berarti lari ke COGS gitu. Kenapa ke COGS? Itu kan inventorinya inventory apa? Beginning ya, yang kurang tadi ya. Under value atau over value tadi inventorinya. Oke, nanti dicek lagi ya. COGS. Oke, terus apalagi? Land nggak diapa-apain. Terus building tuh katanya tadi berapa tahun building? 25 tahun, Bu. Oke, 25 tahun. 25 tahun. 80 dibagi 25 berapa? 3.200.000. 3.200.000. Lawannya apa? Ini jadi berkurang. 3.200.000. Jadi nambah dulu, ini nambah karena selisih book value sama fair value. Ini karena amortisasi ekses. Lawannya apa? Expenses. Iya. Kalau ada di sini berarti depresiasi ya. Depreciation expense building. Kalau karena nggak ada ya ke operating expenses. Nah, perhatikan kalau di metode equity kita jurnalnya kan income pada investment, ya enggak? Di equity-nya income pada investment. Kalau di sini dia expenses pada aset yang bersangkutan. Ini 3.200 pada equipment. Terus yang pada building. Yang equipment gimana? 5 tahun ya. Tadi kan di kredit tuh. Nah, tinggal di debit 4.000. Lawannya kemana? Operating expenses. Ya. Ada lagi? Itu aja, Bu. Utang piutang 10.000. Udah habiskan ya? Kalau alokasi itu aja, Bu. Jadi alokasi sama amortisasi. Gitu. Ini metode cost ya. Sok ada pertanyaan dulu nggak? Ini nih NCI expense dari mana 5080? Net income S berapa? Net income S kan 60.000. Tapi dikurangi dulu dengan ekses. Jadi di situ 60.000 ya, dikurangi 3.200 ditambah 4.000 dikurangi dengan ini 10.000. Tadi kan yang diamortisasikan itu inventory, building, sama equipment ya. Berarti 60.000-nya itu coba dihitung tuh. Bentar. Berapa di situ? 60.000 dikurangi 10.000. 10.000 dari mana? Dari COGS inventory ya. Dikurangi lagi dengan tambahan ya. Itu kan tambahan operating expenses 3.200 ditambah dengan 4.000. Ketemunya 50.800 dikalikan berapa? Kalikan 10%. Ketemunya 5080 gitu. Oke, ada pertanyaan? Sedikit lagi ya. Itu Bu, saya masih belum paham kenapa tadi net income-nya ditambah sama 4.000. Iya. Iya yang dikurang. Kembali ke itu. Kembali ke metode equity. Metode equity bagaimana? Kalau metode equity. Perhatikan, ini si net income di sini kan 100% ya enggak? Ya. 100%. Kalau ini hanya berapa? 10%. Tapi ingat di sini net income itu di dalam perhitungan net income dia versi apa? Dia versi book value kan?
Iya. Padahal kita sebagai investor, kita pakainya apa? Fair Fair value. value. Jadi 60.000 itu harus saya koreksi dulu. Versi siapa? Versi investor. Kita balik ke tadi yang amortisasi itu. Contohnya tadi, coba lihat lagi inventorinya apa tadi inventorinya. Kenapa inventorinya tadi? Inventorinya terjual. itu, di sini apa? Over value ya enggak? 10 juta ya. Kalau saya sih gampangnya gini, berarti kalau beginning, itu kan beginning inventory ya. Kalau beginning inventory-nya terlalu tinggi 10 juta, maka COGS-nya Nambah. sorry, kita kebalik, sorry. Saya fair value, saya investor. Dia justru kalau di sini kita over value ya. Under value. Book value-nya 50, kata saya 60. Berarti si inventory di sini adalah under value. Jadi beginning inventory-nya terlalu rendah. Kalau beginning inventory terlalu rendah, COGS-nya terlalu rendah, net income-nya terlalu tinggi. Jadi net income-nya saya koreksi. Tapi koreksinya 100%-nya. Dikoreksi berapa tadi? 10 juta. Berarti 60 jutanya harus kita kurangi dengan 10 juta tadi. Land nggak diapa-apain. Terus building. Buildingnya juga di sini over value. Ya, under value. Sorry, saya suka kebalik book value-nya biasa. Saya bisa naruh sebelah kiri ya. Oke, book value-nya 100. Menurut saya harusnya 180. Jadi kurang nih, under value. Si CS itu dia mendepresiasikan building itu pakai angka 100.000. Kalau saya harusnya pakai angka 180.000. Jadi expensesnya, depresiasinya kurang karena dia pakai angka 100.000. Menurut saya 180. Jadi depresiasinya harus ditambah depreciation expense-nya. Kalau depreciation expense-nya ditambah, tambah nggak benar? Tambah kan tadi berapa depresiasinya? 3.200 kan? 80 juta dibagi 25 tahun. Jadi net income-nya kurangi lagi dengan depresiasi expense yang kurang 3.200 ya. Equipment-nya over value. Nah, dia menggunakan depresiasi angkanya 90, menurut saya harusnya 70. Jadi di sini justru kebalikan, depresiasinya yang ketinggian gitu. Makanya saya tambahkan lagi income-nya. Oke. Kalau jurnalnya sih mana ini tadi mana? Yang 5.080. Ya, dari sini jadi 60.000. Ini kan income-nya S. Saya kurangi dulu dengan 10.000. Tadi inventory, saya kurangi dengan depresiasi yang kurang nih 3.200. Kalau yang 4.000 justru kegedean ininya depresiasinya. Kalikan 10%. Itu untuk mencari siapa? Mencari NCI expense, ya. Kalau kita mencari income, kalau kita pakainya metode equity, kita mencari income from S, ya. Kalau income from S ya 60 dikurang 10.000 kurang 3.200 tambah 4.000 dikali 90%, ketemu income from S. Ini metode equity. Ini seperti yang bab 2 kalian pelajari. Di sini juga sama, ini equity, tapi equity untuk NCI. Kalau ini equity untuk CI gitu. Gimana? Sama aja, kita mengotak-ngatik yang 60.000 ini. 60.000 ini kan lempeng versi S. Kalau saya ini kan laporannya versi siapa ini? Versi investor, bukan versi Sapir. Jadi 60.000-nya saya otak-atik. Kenapa? Karena di dalamnya ada inventory yang tadi under gitu, ya. Yang under, yang over gitu. Sok dibaca dulu. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Tadi kalau nggak salah Ibu bilang itu kalau ekuitas itu kan dia pakai income sama investmentnya Bu. Tapi kenapa di worksheet-nya ini tetap ada juga operating expense-nya Bu sama yang itunya Bu. Kan tadi kalau misalnya building itu kan depresiasi pada building. Terus tadi kalau nggak salah saya dengar itu Ibu bilang income pada investment, sedangkan di worksheet itu masih ada operating expense-nya Bu. Jadi bedanya di mana Bu? Tar. Ini income investment ini kita membedakan. Kalau kita cerita tentang PT Permata, ini PT Permata nih.
Dia untuk sampai angka 4, 5, 7, 20 nih pakai metode apa? Equity. Equity. Terus dia ada investment in S 387, 720 ini dari mana? Ini dari waktu awal beli berapa? 360 kan? 360 ditambah 45, 720 dikurangi dividen kali ini nih ya, kali 90% itu akan ketemu 387, 720. Jadi untuk si P-nya saja, stop P-nya dulu ya. P-nya di sini ya menggunakan metode equity. Dia muncul, ini metode equity. Udah selesai. Sekarang kita mau bikin laporan konsol. Kalau konsol kita nggak cerita equity lagi, justru ini harus hilang. Income-nya hilang, investment-nya hilang. Diganti dengan apa? Diganti dengan saya menambahkan akun-akunnya S ke P. Income-nya hilang. Investment in S hilang, equity S hilang. Kenapa? Karena diganti dengan angka-angka, aset sama liabilities sama akun-akun ini, sales sama COGS sama expenses dari S gitu. Jadi di sini ada dua. P-nya sendiri dia pakai. Jadi untuk sampai ke angka ini nih, kalian menggunakan bab 2. Makanya bab 2-nya harus pintar. Ya, ini sampai bab 2 sini. Ketika cerita digabung, ya, kita sudah bab 3, ceritanya konsol. Kalau metode equity tadi di sini dikalikan berapa? 90%. Ini juga 90%. Tapi kalau kita konsol 10%, sorry. Kalau kita konsol 100%. Ini kan 300 tidak dikalikan 90%. Total semuanya 100%, tapi saya kurangi dengan 10% ini. Gitu. Berarti nanti tetap ada jurnal COGS inventory juga kan, Bu? Kalau misalnya menggunakan metode equity di konsolidasi ini. Ya ini ada COGS pada inventory kan ada ini. 10.000, ada 10.000. Itu tapi di jurnal eliminasi. Iya, Bu. Di jurnal maksud saya tadi tuh di jurnal eliminasi, Bu. Dan eliminasi itu tidak ada yang membukukan, dia hanya ada di dalam worksheet. Ini nggak ada yang membukukan. Maksudnya nggak ada yang masuk ke jurnal-jurnalnya, nggak ada. Ini hanya jurnal-jurnalan kalau saya bilang. Ya, tapi kalau ini beneran si P ini masuk ke bukunya P. Ini ada di bukunya P ini. Yang 45, 750. Ini nggak ada. Berarti ini. Itu nggak ada jurnalnya ya, Bu, semuanya ini. Yang Bu? mana? Yang 10.000 misalnya kayak inventory tadi kan COGS pada inventory ada. Nggak ada. Kalau ini hanya jurnal dieliminasi hanya untuk memudahkan saya untuk sampai ke angka yang sebelah kanan ini sampai ke sini. Gitu, lewat ini. Supaya mudah. Berarti kalau Ibu bilang itu jurnal-jurnalan berarti kita boleh nggak mencatat jurnalnya dong, Bu? Misalnya kayak depresiasi expense pada building, berarti kita nggak usah mencatat juga nggak apa-apa gitu ya, Bu? Kan diminta. Oh, berarti... Ya kan kalian disuruh bikin worksheet. Jurnal ini harus dibuat dong kalau diminta. Bu, izin bertanya lagi. Ini berarti kertas kerjanya ada yang eliminasi sama yang ada yang setelah pakai metode ekuitas ya, Bu? Iya, tergantung permintaan soalnya. Nah, itu yang suka salah. Kalian diminta buatlah jurnal eliminasi. Yang keluar jurnal equity. Atau sebaliknya. Buatlah jurnal metode equity si P. Misalnya dengan asumsi P pakai metode equity. Yang keluar jurnal eliminasi. Gitu. Itu suka salah. Jadi kalau jurnal equity itu adalah kita ceritanya si P untuk sampai ke angka income from S. Untuk sampai ke angka investment in S. Kalau sudah dibuat mau bikin laporan konsol, itu ceritanya eliminasi, bukan jurnal equity lagi. Saya ke portal sebentar ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Habis ini ada kuliah lagi gak? Ada, Bu. Ada. Tadi pagi ada juga? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, ini kenapa macet nih? Udah biarin aja lah. Oke, jadi gitu ya. Nanti dibaca lagi ya. Jadi apa namanya?
harus dibedakan, kita sedang membicarakan yang mana. Kalau metode equity kita sedang membicarakan Konsolidasi. equity bukan. Kalau equity itu P-nya sendiri, dia untuk membukukan investment in S-nya dia pakai metode equity itu untuk sampai ke angka income dan investment. Ya. Kalau metode cost gimana? Berarti yang Kalau eliminasi. metode cost mah iya, kita nggak pakai cerita equity. Cost itu kan hanya pertama kali aja investment pada cash. Terus kalau dividen kan dia cash pada dividen income. Jadi investmentnya nggak berubah-berubah gitu. Oke. Kita tutup dulu ya. Iya, Bu. Karena udah kalian juga harus makan ya. Kita juga harus makan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tolong dibaca lagi ya baik-baik ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Ya, sekarang lihat aja.